Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalah Al-Ikhlas Sedawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada keterangan tambahan yang ingin kami bacakan berkenaan dengan halaman 30 tentang salah satu sifat Nabi Yahya, yaitu hasura, yang terbentengi atau yang terbatasi, yang dimaknai oleh Syekh Muhammad Nawawi dengan makna lam yakun lahu mailun ila amrin nisa, tidak memiliki kecondongan kepada perempuan. Ada bahasan cukup panjang tentang hal ini di tafsir Ibnu Katsir. Yang ingin saya bacakan adalah perkataan Qadiyat, penulis kitab Asy-Syifa, yang dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Beliau mengatakan bahasanya, ketahuilah bahasanya sanjungan Allah Ta'ala untuk Yahya, bahasanya beliau adalah hasura. Laisa kama qalahu ba'duhum, maknanya bukan sebagaimana perkataan sebagian mereka yang mengatakan innahu kana hayuba aw la dzakara lahu, bahasanya Yahya itu seorang yang tidak memiliki dzakar. Bal qad ankara hadza, bahkan makna semacam ini diingkari oleh para ahli tafsir yang cerdas dan para ulama kritikus. Waqalu, dan mereka mengatakan kalau itu maknanya tidak punya kemaluan, tidak punya zakar, maka itu satu hal yang aib, tidak layak bagi para nabi alaihissalam. Wa inna maknahu, namun makna yang benar untuk hasura adalah annahu ma'sumun minadz-dzunubi, yaitu beliau terjaga dari dosa, artinya layatiha, beliau tidak mendatangi perempuan, ka'annahu husira anha, seakan-akan terhalang darinya. Atau maknanya mani'an nafsahu minasyahawat, beliau cegah dirinya dari syahwat. Wakil, dan ada yang mengatakan laisat lahu syahwatun fin nisa'i, beliau tidak punya syahwat terhadap perempuan. Nah, ini sama dengan yang tertulis di Uqudul Jan, lam yakun lahu mailun ila amrin nisa. Maka di sini laisat lahu syahwatun fin nisa, salah satu penjelasan yang mengatakan adalah artinya tidak punya syahwat terhadap perempuan. Waqad bana laka min hadza, jelaslah bagi Anda dari hal ini, masih perkataan Qadiyat, anna adamal qudrati 'ala nikahi naqsun. Bahasanya kalau tidak punya kemampuan untuk menikah, yaitu untuk melakukan hubungan badan, untuk jima, itu satu hal yang jelek. Wa inna mafallu fi kauniha mawjudatan, namun yang istimewa manakala ada syahwat, thumma qama'aha, kemudian dia mengendalikannya. Imma bimujahadatin, boleh jadi dengan dia sendiri bersusah payah untuk mengendalikan syahwatnya semacam Aisyah, atau bikifayati minallahi azza wa jalla ka Yahya, atau karena mendapatkan perlindungan dan kemudahan dari Allah, perlindungan dari Allah sebagaimana Yahya alaihi salam. Thumma hiya haqqu man aqdar alaihi wa qama bil wajibi fiha walam yusrihul an rabbihi darajatul ulya. Kemudian ada level yang lebih mulia. Level yang lebih mulia berkenaan dengan syahwat perempuan adalah tsumahiyah, kemudian syahwat tersebut hakuman untuk orang yang aqdar alaiha, mampu untuk mampu untuk mengumpuli perempuan, wa qama bil wajibi fiha,
kemudian melakukan kewajiban berkenaan dengan perempuan, walam tuzrilhu an rabbihi, namun itu tidaklah menyibukkan dari beribadah pada Rabbnya. Ini darajatun ulya, ini derajat yang lebih tinggi. Itulah derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yusghilhu kathratuhunna, banyaknya istri tidaklah menyibukkan beliau dari beribadah pada Rabbnya. Bal zada dzalika ibadatan. Namun banyaknya istri beliau malah menjadi tambahan ibadah untuk beliau dengan memenuhi syahwat, memenuhi kebutuhan biologis beliau, para istrinya, mengurusinya, menafkahinya, membimbingnya. Bahkan Nabi telah menegaskan bahasanya annaha laysat min hududi dunyahu, bahasanya wanita bukanlah kepentingan dunia bagi beliau, meskipun itu adalah kepentingan dan dunia bagi orang lain. Wal maksud intinya annahum madhu Yahya, bahasanya pujian Yahya kalau beliau hasura, laisa anau la ya'tin nisaa. Bukanlah maknanya Yahya tidak bisa mendatangi perempuan. Bal ma'nahu kama qala huwa wa ghairuhu, namun maknanya adalah anau ma'sumun anil fawahish wa kadzurat, beliau terjaga dari perbuatan fahisyah, zina, dan hal yang kotor menjijikkan. Wala yamna' dzalika min taswijihi bin nisa'i, dan status beliau sebagai hasura itu tidaklah menghalangi beliau menikah. Jadi apakah Nabi Yahya itu menikah? Maka ini qadhiyat mengisyaratkan bahwasanya kemungkinannya Nabi Yahya itu menikah. Wala yamna' dzalika, dan status beliau sebagai hasura itu tidak menghalangi untuk menikahi perempuan yang halal dan menyetubuhinya dan punya anak. Bal qad yufhamu wujudu nasli lahu, bahkan bisa dipahami adanya keturunan bagi Yahya min du'ai Zakaria al-mutaqaddam. Bisa kita pahami dari doanya Zakaria yang telah lewat. Zakaria mengatakan habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Maka seakan-akan kata-kata dzurriyyah ini mengisyaratkan kalau Yahya itu menikah dan berketurunan. Demikian kutipan dari tafsir Ibnu Katsir yang ingin saya bacakan berkenaan dengan surat Ali Imran ayat yang ke-39. Wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Tadi disampaikan ada dua level mulia berkenaan dengan perempuan, syahwat terhadap perempuan, yaitu ada orang yang punya syahwat, atau kemudian ada tiga level laki-laki berkenaan dengan syahwat terhadap perempuan. Yang pertama tidak punya syahwat terhadap perempuan, maka ini level rendah. Level yang kedua ada level punya syahwat terhadap perempuan, namun dia bisa mengendalikannya. Dia bisa mengendalikannya, boleh jadi dengan perjuangannya sebagaimana Isa, atau karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus, perlindungan khusus untuknya sebagaimana Yahya bi kifayatin minallahi azza wa jalla ka Yahya. Kemudian ada level yang ketiga, itu level Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya syahwat terhadap perempuan, bahkan punya syahwat yang besar terhadap perempuan, namun itu semua tidaklah menyibukkannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap bisa menunaikan kewajiban dengan baik sehingga menjadi tambahan ibadah. Punya banyak istri itu jadi tambahan ibadah bagi beliau. Maka ini level yang lebih mulia, levelnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun level di bawahnya tadi levelnya Nabi Yahya, demikian juga Nabi Isa. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di Uqudul Lujain. Disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, fayajibu 'alal mar'ati, maka wajib atas seorang perempuan jika ingin keluar rumah untuk menutup semua badannya, termasuk wayadaiha, dua tangannya, dari pandangan laki-laki yang memandang. Bahkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar mengatakan lebih lanjut, idza kharajat, maka jika dia keluar, jika wanita keluar dari rumahnya, wajib atasnya untuk antatanakkara, untuk berupaya supaya tidak dikenali. Man tadhunnu, orang-orang yang dia mengira, laki-laki yang dia mengira annahu ya'rifuha, laki-laki tersebut mengenalinya ataupun dia kenal dengan si laki-laki. Ya, maka kalau saya Muhammad Nawawi bin Umar ngasih yang lebih lagi. Kalau di matanya cuma disampaikan tutupi, kalau beliau bukan hanya tutupi, namun berupaya untuk supaya tidak dikenali oleh orang yang mengenalinya. Dan kalau menurut saya Nawawi, Muhammad Nawawi itu wajib, fayajibu 'alaiha. Namun wallahu taala a'lam, kalau sampai derajat mengatakan ini hukumnya wajib, tentu tatanakkara itu lebih dari sekedar menutupi, bukan supaya tidak dikenali. Maka kalau dikatakan fayajibu 'alaiha, maka perlu dalil syar'i yang lebih, dalil syar'i yang lebih jelas, dalil syar'i yang gamblang menunjukkan hal ini. Dan sebatas yang kami tahu, ya dalil yang ada dalam masalah ini sekedar menutupi, tertutupnya satru zina, tertutupnya hal-hal yang sisi-sisi yang menarik dari seorang perempuan. Tidak sampai derajat harus antatanakkara, berupaya untuk tidak dikenali. Maka tetangganya yang sudah samping rumahnya yang sudah kenal sejak kecil, itu jadi tidak kenal. Nah, ini siapa ini ya? Nah, ini kan lebih dari sekedar menutupi kalau demikian. Kemudian, dan jika ada kawan suaminya yang minta izin untuk bertamu alal bab di depan pintu, sedangkan suami tidak ada, maka beliau katakan, kata saya Muhammad Nawawi, lam tastafhim, maka jangan bertanya lebih lanjut. Walam tu'awidhu fil kalami, dan jangan saling mengulang perkataan. Ghiratan ala nafsiyah, sebagai bentuk cemburu terhadap dirinya sendiri dan suaminya. Cuma sampaikan, suami saya tidak ada. Tidak kemudian ada perlu apa gitu. Minta detail, istifham, meminta pemahaman. Artinya tanya lebih detail, sehingga semoga ada muawadah, saling berbalas dalam berbicara, saling mengulang, yaitu saling berbalas dalam berbicara. Kata qala Al-Ghazali, demikian penjelasan dari Abu Hamid Al-Ghazali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah tertulis pada Ibnu Adam terhadap manusia, itu telah ditakdirkan baginya dan telah tercatat di Lauhil Mahfuz, dia akan mendapatkan bagian dari zina, yaitu muqaddimah zina.
Mudrikun, dia akan menjumpainya, fawa mudrikun, dia akan mendapatkannya hal itu, yaitu ma kutiba alaihi, apa yang ditakdirkan untuknya, la mahalata. Mimnya di fathah, artinya la budda harus, wala syakka, tidak ragu. Dua mata zinanya adalah memandang yang tidak halal dipandang. Dua telinga zinanya adalah mendengarkan ma la yambari syar'an, sesuatu yang tidak sepatutnya didengarkan menurut syariat. Lisan zinanya adalah berbicara, yaitu bicara yang tidak manfaat dunia ataupun agama. Tangan zinanya adalah al-batashu, memukul, ay al-qahru, memaksa dan mengambil dengan kasar. Ar-rijlu, kaki zinanya adalah al-khuta, langkah, bidhamil kha al-mu'jamah, kha-nya di dhamma, al-mu'jamah titik 1. Ay naqlul aqdam, yaitu jalan kaki ila ma la yahillu, ke tempat yang tidak halal. Wal qalbul yahwa, yahwa bi fathil waw, wawunya di fathah, ay yuhibbu, menyukai, wa yatamanna, dan mengangankan yang tidak halal. Kemudian wa yusaddiqu dzalika, dan yang membenarkan hal itu adalah kemaluan atau mendustakannya. Perlu diketahui bahasanya hadis ini di antara dalil penting ahlu sunnah di bab iman. Nah, dalam rangka menyelisihi akidah Asy'ariyah tentang iman. Mereka katakan iman itu tasdik, dan tasdik itu letaknya hanya di hati. Maka kata ahlu sunnah, anggap saja iman itu hanya tasdik, maka tasdik itu letaknya tidak hanya di hati. Maka hadis ini bantahan terhadap Asy'ariyah yang mengatakan iman itu hanya yakin dan letaknya hanya di hati. Ya, iman itu hanya yakin atau tasdik bahasa Arabnya, dan itu letaknya hanya di hati. Sehingga tidak ada tasdik di anggota badan. Maka Ahlussunnah membantah akidah Asy'ariyah tentang iman ini dengan hadis ini. Di sini terdapat kalimat wa yusaddiqu dzalika al-farju au yukadzibuhu. Dan kemaluan, yaitu anggota badan, melakukan tasdik. Melakukan tasdik atau mendustakan. Ini menunjukkan bahasanya tasdik wa takdzib, membenarkan dan mendustakan itu bisa terletak pada anggota badan. Anggap saja iman itu hanya tasdik, iman itu tasdik. Namun tasdik yang diinginkan dalam iman itu bukannya tasdiknya hati, namun juga tasdik anggota badan. Bil ityan bima wal maksud min dalika, dengan melakukan apa yang jadi maksud dari hal itu, yaitu zina atau meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi SAW mengatakan, bagi setiap keturunan Adam bagian dari zina, dua mata itu berzina zinanya memandang, dua tangan berzina zinanya memukul, dua kaki berzina zinanya berjalan, mulut itu berzina zinanya adalah ciuman. Sedangkan hati itu menginginkan dan berangan-angan, wa yusaddiqu dzalika, dan yang membenarkan angan-angan tersebut, kemaluan atau mendustakannya. Kata demikian kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, sesuatu apakah yang terbaik bagi perempuan? Fatimah mengatakan, perempuan yang terbaik bagi perempuan tersebut tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya tentunya, dan tidak ada laki-laki yang pernah melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Fatimah. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, dzurriyyatu ba'diha min ba'din, keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain. Itu sebagiannya di atas agama sebagian yang lain, atau sebagiannya adalah anak sebagian yang lain. Fitanasur, dalam saling menolong. Demikian kutipan dari satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Khazin. Fastahsana, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bagus perkataan Fatimah. Ya, namun di sini tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan perkataan Fatimah ini.
Kemudian wakana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yasuduna menyumpal, menutupi al-quwa, lubang angin, wasaqba dan lubang-lubang fil hiton yang ada di tembok, li'alla tattali'un niswan supaya perempuan tidak melongok-longok, ngintip-ngintip laki-laki. Wa ra'a Mu'adz dan Mu'adz melihat istrinya yang ngintip lewat kuwa lewat lubang angin, maka kemudian beliau pukul. Ya, al-quwwatu itu wawunya di tasdid, boleh juga dibaca kawwah. Ya, lubang di tembok. Ya, litahwiyah untuk peredaran udara, wal idha'ah dan pencahayaan dan semacam itu, lubang angin dalam bahasa kita. Nah, kemudian kita masuk pada khatimah penutup dari kitab Uqudul Lujain. Isinya adalah fi dzikri ahwali ba'din nisa, menyebutkan keadaan sebagian perempuan. Ketahuilah annahu hunya dhamiru sya'an qad ghalaba ay kathura, banyak pada perempuan di zaman ini tabarruj. Ini padahal zaman Belanda ini. Zamannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Itu sudah dikomentari, banyak perempuan tabarruj. Gimana zaman kita? Ai ibrazu, apa itu tabarruj? Definisi dari Syekh Muhammad Nawawi, tabarruj adalah ibrazu zina, adalah menonjolkan perhiasan, yaitu daya tarik perempuan. Wa ibrazul mahasin, dan menonjolkan sisi-sisi yang menarik dari perempuan, lirijal, dinampakkan, ditonjolkan kepada laki-laki. Demikian juga banyak di zaman ini fenomena sedikitnya rasa malu. Kalau di zaman kita tidak ada rasa malu. Kalau di zaman beliau masih qillatul haya'i. Kalau di zaman kita sudah adamul haya'i. Banyak perempuan-perempuan yang tidak punya rasa malu dengan buka-bukaan dan buka-bukaan seluruhnya dan sebagainya. Ya, namun kata penulis Matan Qillatul Haya'i dimaknai oleh Syekh Muhammad Nawawi dengan adamul haya'i. Ya, sudah tidak lagi punya rasa malu. Ya, apa definisi tidak punya rasa malu kata beliau? Atamshi baina rijal. Ya, jalan nyaman bareng laki-laki dalam rangka pergi demo atau yang lainnya. Fadzalika tabarruju, maka itu tabarruj, jalan di antara laki-laki. Itu definisi tabarruj menurut Mujahid. Kemudian wal masyu bitaghannuji itadalluli wa takassuri, jalan lenggak-lenggok. Itu adalah tabarruj sebagaimana penjelasan Mujahid dan Qatadah ketika menafsirkan apa itu tabarruj. Maka Mujahid mengatakan di satu kesempatan, berarti semuanya tabarruj, berjalan di antara laki-laki, itu definisi tabarruj. Di tempat yang lain beliau mengatakan termasuk tabarruj adalah at-takassur, jalan lenggak-lenggok. Ya, bahkan ini malah jadi bisnis jalan lenggak-lenggoknya dalam rangka apa? Ya, passion atau tadallul itu manja, bisa diterjemahkan jalan sambil bermanja-manja. Adharat ghunjan wa dalalan wa husna hadithin, menampakkan husna hadisin, perkataan yang menarik. Karena tadallala punya makna da'aba dan latafa, main-main.
Taghunnuji dari kata-kata ghunjun. Ghunjun itu salah satu maknanya tadallalat ala zawjiha bi malahatin ka'annaha tukhalifu wa laysa biha khilafun. Seakan-akan enggak mau padahal mau. Itu ghunjun. Seakan-akan enggak mau padahal mau. Malu-malu kucing kata orangnya. Malu-malu merpati. Kayaknya tidak mau digoda padahal senang digoda. Kemudian fi jumu'ati rijal, di kumpulan banyak orang laki-laki, wal aswaq, dan di pasar. Ya, bahasa sekarang pasar itu mall. Ya. Fil masajid, demikian juga di masjid, di antara barisan, ya, khususan di antara shaf, terutama di siang hari. Dan jika jalannya itu malam hari, maka perempuan tersebut qarubat, mendekat, ad-daw'a, ke cahaya. Nah, tentang qarubat cara bacanya, ya, in kana min babi sami'a fa huwa muta'addin. Mendekati bisa kalau mengikuti wazan sami'a berarti qariba, maka dia fi'il muta'addi, mendekati. Kama huna, sebagaimana di sini. Di sini artinya berarti bacanya qaribat. Qaribat ad-daw'a, mendekati cahaya. Wa in kana min babi karuma, namun jika bacanya itu qaruba, mengikuti karuma, fa huwa lazim, maka dia adalah fi'il lazim, dekat begitu saja. Maka qaruba itu dekat, qariba itu mendekati. Kama fil qamus, demikian penjelasan di kitab Al-Qamus Al-Muhit. Kenapa dia mendekati cahaya, mendekati lampu? Li'idhari zinatiha linnasi, untuk menampakkan daya tariknya pada banyak orang. Waqad qila, dan ada yang mengatakan idza dhahara fi imra'atin, jika nampak pada seorang perempuan 3 hal, maka dinamailah perempuan tersebut dengan nama kuhbah. Bacanya kohbah, al-baghiyu, pelacur. Makna asal dari kohbah itu batuk, as-su'alu. Kenapa pelacur itu disebut kohbah? Li'annaha kanat fil jahiliyah tu'zin tullabaha bi kuhabiha. Karena pelacur di masa jahiliyah itu memberitahukan kepada laki-laki yang menginginkannya dengan cara batuk-batuk. Nah, dengan cara batuk-batuk, dehem-dehem, itu artinya ada perempuan, kemudian laki-laki lewat, kemudian dia batuk-batuk, dehem-dehem atau sejenis itu artinya penawaran diri. Itu artinya penawaran diri. Sehingga qahbu itu sautu su'alil baghiyah, suara batuk pelacur, ka isyaratin li talibiha, sebagai isyarat kepada lelaki yang mencari pelacur, bihtirafiha al-bagha'ah, kalau dia berprofesi sebagai pelacur. Ini makna asalnya adalah batuk. Ya. Ini kenapa kemudian pelacur itu disebut kohbah? Ya, karena cara memberitahu, cara dia mengumumkan. Ya, kalau dia adalah pelacur, itu dengan boleh jadi pakaiannya masih tertutup. Ya, sehingga orang atau kemudian agak pakaiannya biasa. Ya, dia tidak seronok dengan pakaiannya. Namun orang laki-laki itu tahu, oh ini pelacur bisa dipesan. Ya, itu dengan dia ada laki lewat, dia batuk-batuk. Maka demikian orang jahiliyah, pelacur jahiliyah mengumumkan dengan batuk. Ya, kalau pelacur sekarang boleh jadi mengumumkan dengan menggunakan medsos. Sama-sama mengumumkan. Ya.
Ya, cuma caranya berbeda. Itu murniyah. Ada yang bawa cetakan lain? Masa murniyah penyanyi? Ada yang bawa cetakan lain? Sama murniyah? Tidak ada yang bawa cetakan lain. Murniyah, fasiqah, zaniyah. Ya, kalau mughaniyah penyanyi, fasiqah perempuan yang fasik, zaniyah ya, pezina. Maka ada 3 hal yang sehingga seorang perempuan itu disebut pelacur. Dalam tanda kutip tentunya, bukan pelacur sungguhan. Yang pertama, khurujuha fin nahari mutabarijatan. Ya, keluar rumah di siang hari dengan bertabarut, yaitu menampakkan lizina. Ya, hal yang menarik pada dirinya, wal mahasin, dan sisi-sisi menarik dari seorang perempuan, masyiatan baina rijali, berjalan di antara laki-laki. Yang kedua, nadharuha ila rijalil ajanibi, dia memandangi lelaki ajnabi. Yang ketiga, raf'u sautiha, dia bersuara keras, haitsu tusmi'u ay tusmi'ul mar'atu rijala al ajaniba, dengan dia perdengarkan, ya, dia perdengarkan perempuan tersebut memperdengarkannya kepada laki-laki ajnabi, dzalika sauta, suara tersebut. Meskipun wanita tersebut salihatan, yaitu afifatan, menjaga kehormatan, tidak mau berzina, maka dia disebut pelacur li'anna syabahat, karena dia menyerupai ya, sahabat nafsa, dia serupakan dirinya dengan al-khabithata, wanita yang jelek itu, yaitu al-fajirata, wanita pelacur. Waliradu bidalikal ismi al-syatam. Pelacur itu disebut khabitha, di sini digunakan diksi khabitha, ini bukanlah maknanya caci maki. Li'annahu ju'ila kallaqabi, karena khabitha itu dijadikan seakan-akan sebagai sebutan. Ya, maka di sini ada 3 hal yang dinilai sangat jelek pada perempuan. Untuk hal yang ketiga tentu perlu tafsil. Tentang suara yang terdengar, itu perlu rincian. Yaitu ulama berselisih pendapat tentang suara perempuan itu aurat ataukah bukan. Dan pendapat yang paling kuat, semata-mata suara itu bukanlah aurat. Suara perempuan itu aurat dalam artian satu hal yang jelek terdengar laki-laki manakala dia adalah suara yang dimerdu-merdukan, dilembut-lembutkan, wala takhdha'na bil qaul. Karena yang terlarang adalah yang ada larangannya adalah melembut-lembutkan berbicara, melembut-lembutkan suara kepada laki-laki. Adapun suara biasa, maka dia bukan aurat, sehingga tidak tercela terdengar oleh laki-laki. Oleh karena itu kita jumpai sahabiyah bertanya kepada Nabi, dan kadang bertanya kepada Nabi, dan di situ ada para sahabat. Ya, artinya sahabat mendengar, Nabi mendengar suaranya, dan sahabat juga mendengar suaranya. Sehingga suara yang normal, suara yang biasa itu bukanlah, jika dia perlu bukan sengaja dikeras-keraskan supaya caper, cari perhatian, namun biasa saja karena ada keperluan, kebutuhan, maka itu tidak mengapa. Ya, maka jika karena mengeraskan suara karena cari perhatian, nah itu yang bernilai tercela. Kemudian tentang poin yang pertama, keluar rumah di siang hari dalam keadaan tabarut, maka tentu yang jadi poin sentralnya adalah tabarutnya. Kemudian perempuan memandang pada laki-laki ajnabi,
Ya, manakala ini pandangannya, manakala dia adalah pandangan yang hukumnya haram. Nah, walidzalika qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasabba biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari orang tersebut. Itu riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lain. Apa yang dimaksud dengan serupa? Filub sihim, dalam pakaian dan dalam sebagian perbuatan. Lubsi kalau lamnya di dhammah artinya memakai pakaian. Jangan sampai salah baca. Kalau lamnya di fathah artinya iltibas, rancu, tidak jelas, membingungkan. Tapi kalau lamnya di dhammah lubs artinya berpakaian. Artinya siapa yang menyerupai orang-orang saleh yukram, maka dia dimuliakan sebagaimana orang saleh dimuliakan. Dan siapa yang menyerupai orang fasik maka tidak dimuliakan. Maka di sini terdapat faedah dari Syekh Muhammad Nawawi bahwasanya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu bukan hanya nilainya celaan. Namun hadis ini nilainya celaan dan pujian. Tergantung siapa yang diserupai. Jika diserupai orang baik-baik, meskipun kita belum sebaik beliau-beliau. Kita menyerupai para penuntut ilmu, yang mereka betul-betul penuntut ilmu dengan kita sungguh-sungguh belajar, meskipun sungguh-sungguhnya tidak sesungguh-sungguh beliau, ya cuma sekedar ada mirip-mirip dikit lah. Mereka mengkaji kitab-kitab para ulama, ya kita sepertinya ya mengkaji, meskipun ya cuma sekedar mirip-mirip saja. Maka itu satu hal yang terpuji. Kita tidak sama ikhlasnya dengan mereka. Kita tidak sama sungguh-sungguhnya dalam belajar dengan sebagaimana mereka. Sekedar mirip-mirip saja. Sekedar tasabuh saja. Maka ini satu hal yang terpuji. Namun sebaliknya tasabuh dengan hal yang jelek tercela. Tasabuh dengan orang fasik, tasabuh dengan orang kafir dan yang lainnya tercela. Sehingga hadis ini celaan dan pujian, bukan hanya celaan saja. Sebagian orang ketika mendengar hadis ini langsung identik dengan celaan, menyerupai orang kafir, menyerupai orang fasik, menyerupai setan dan yang lainnya. Dan tidak terbetik bahasanya ini juga bisa bermakna pujian ketika menyerupai orang saleh, menyerupai para penuntut ilmu, menyerupai para ulama dalam belajarnya, dalam kesungguhannya, dalam mengkaji, ketekunannya, dalam membaca dan seterusnya. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat dari sisi fikih bahasanya jin yang menyerupai ular yang mengganggu kemudian kelihatan pada kita maka boleh dibunuh. Kemudian demikian juga hadis ini dalil tidak boleh di zaman ini memakai sorban berwarna kuning ataukah biru jika dia seorang muslim. Karena mungkin di zaman itu ini jadi indikator non-muslim. Di antara yang melarang demikian adalah diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan dan Abu Daud dari Ibnu Umar dan Tabarani dari sahabat Hudzaifah. Hasya kecuali wa taqdiru uhasi hasyan ay unazzihu tanzihan. Ya. Hasya atau mustahil, ya, terjemah bebasnya mustahil, seorang perempuan yang punya rasa malu dan agama itu rela dengan nama ini itu qahbah ala nafsi untuk dirinya. Maka fayambari ayyajibu maka wajib bagi siapa saja yang merasa takut pada Allah dan Rasulnya dan siapa yang memiliki muru'ah. Mimnya di fathah wa dhammuha boleh dibaca maru'ah bisa di dhammah muru'ah. Apa itu muru'ah? Adapun nafsiyatun keadaan jiwa yang mendorong tahmilu muru'atuha al-insan alal wukuf inda mahasinil akhlaqi. Yang menyebabkan, yang mendorong seorang jika memperhatikan muru'ah untuk berhenti
pada akhlak-akhlak yang indah dan kebiasaan-kebiasaan yang indah. Maka orang yang punya rasa takut pada Allah dan punya muru'ah akan melarang keluarganya, itu istri dan anak perempuannya, untuk keluar rumah dalam keadaan tabarruj. Tabarruj definisinya menampakkan zina dan mahasin. Ya, sisi hal yang menarik dan ya, zina perhiasan dan hal yang menarik dari diri seorang perempuan kepada laki-laki. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzina lahunna fil a'yati khasatan ayakhujna. Khusus untuk hari raya Nabi izinkan untuk keluar. Wal khuruju, dan keluar itu satu hal, keluar rumah itu satu hal yang boleh bagi perempuan yang menjaga kehormatan asalkan dengan ridha suaminya. Akan tetapi al-qu'ud, duduk di rumah itulah yang lebih baik. Nah, namun tentu yang namanya keluar di zaman ini ada keluar ke dunia nyata dan ada keluar ke dunia maya. Ya, maka tentu tidaklah kita pahami di sini dari nasihat-nasihat ini, tidak keluar ke dunia nyata, namun ramai di dunia maya. Maka di sini disampaikan kalau izin general untuk semua perempuan untuk keluar rumah, izin generalnya dari Nabi itu khusus untuk hari raya. Adapun selain hari raya, maka izinnya izin bersyarat, yaitu untuk al-afifah, wanita yang menjaga kehormatan, maka boleh baginya keluar rumah asal seizin orang tuanya jika dia atau suaminya. Meskipun berada di rumah itu yang lebih baik. Wayambari, dan sepatutnya perempuan tidaklah keluar rumah ila limuhimin, kecuali karena satu hal yang penting. Dan jika keluar rumah maka sepatutnya dia menundukkan pandangannya dari laki-laki. Kami tidak mengatakan wajah laki-laki untuk perempuan itu aurat sebagaimana wajah perempuan untuk laki-laki. Namun wajah laki-laki dewasa itu seperti wajah anak kecil laki-laki al-amrat, ya, yang masih remaja bagi sesama laki-laki. Artinya haram dipandang ketika khawatir timbul godaan saja. Jika tidak ada kekhawatiran maka tidak. Alasannya karena laki-laki senantiasa sepanjang zaman, dari zaman ke zaman terbuka wajahnya. Sedangkan perempuan dari zaman ke zaman itu keluar rumah dalam keadaan memakai niqab. Seandainya wajah laki-laki itu aurat untuk perempuan, misalnya laki-laki diperintahkan juga untuk pakai niqab, untuk pakai cadar, atau munikna, perempuan dilarang untuk keluar rumah kecuali darurat. Wa ayyubalir, dan hendaklah para suami itu ekstra dalam menjaga istrinya, khususan lebih-lebih di zaman ini. Waliyuqassir fi dzalika, jangan ceroboh dalam masalah ini. Ansya'in, jangan biarkan sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya dalam rangka pencegahan dan perlindungan. Ayyaqdir alaih, dia mampu. Sehingga wala ya'dzan fil khuruji, janganlah suami mengizinkan istrinya keluar rumah kecuali di malam hari bersama mahram. Binasabin au ghairihi, itu mahram karena nasab atau yang lain, atau bersama perempuan-perempuan terpercaya. Yaitu perempuan itu merasa malu dengan kehadiran wanita perempuan yang terpercaya walau imaan, meskipun budak. Maka tidak cukup kalau ditemani budak. Haitsu di mana lam yakun ma'ahad, dalam kondisi tidak ada bersamanya perempuan terpercaya. Karena amanah di kalangan budak itu langka. Dan karena perempuan itu malu dengan kehadiran perempuan yang terpercaya semisal dia,
satu hal rasa malu yang tidak dia miliki, tidak dimiliki oleh laki-laki dengan kehadiran lelaki seperti dia. Oleh karena itu tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan dua amrat, dua laki-laki yang ganteng baby face atau lebih. Kemudian tidak diperbolehkan menurut beliau, tidaklah diperbolehkan bagi laki-laki, bagi perempuan untuk keluar rumah sampai derajat kharijas suri, di luar benteng kota. Bacanya saur, bacanya saur. Walau ma'an niswati thiqat, meskipun bersama perempuan-perempuan yang terpercaya dan diizinkan oleh suami, wala buddha, maka harus dia pergi keluar, wala buddha min khujihi huwa, harus ditemani oleh suami atau mahram atau mahramnya. Fama yaqa'u al-an, maka apa yang terjadi di zaman ini, zamannya Syekh Muhammad Nawawi, berupa wanita pergi ke pemakaman alati kharijas sauri, yang itu di luar benteng kota, adalah maksiatun, adalah maksiat, wa yajibu man'uhunna minhu. Perempuan wajib dilarang melakukannya. Namun di sini tidak ada penjelasan apa alasan pelarangan. Apa alasan pelarangan kalau keluar sampai kharijas saur, di luar benteng negerinya, kotanya. Maka wallahu a'lam, saya coba memperkirakan alasannya adalah karena itu sudah dianggap safar qasir, meskipun belum safar tawil. Ini karena safar di istilah fikih ada dua macam, ada safar tawil, manakala tempat tujuannya itu sudah sampai boleh kosok 80-an kilo misalnya. Kemudian yang kedua ada safar qasir. Ini safar qasir. Safar qasir itu keluar dari negerinya, sudah keluar dari negerinya namun belum sampai jarak boleh kosok. Yaitu 80 atau 83 kilo. Maka beliau menilai bahasanya seorang perempuan itu keluar dari benteng kotanya, kemudian pergi ke makam, beliau nilai itu sebagai sebuah bentuk maksiat. Maka beliau menilai bahasanya seorang perempuan itu wajib ditemani oleh mahram atau suami itu untuk safar, baik safar tawil ataupun safar qasir. Nampaknya itu yang jadi pendapat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Ya, adakah perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini atau yang lainnya? Saya belum tahu. Kemudian dikisahkan ada seorang perempuan dari keturunan Taimillah bin Sa'labah yang dia jualan minyak samin di masa jahiliyah. Lantas dia didatangi oleh Khawat ibn Jubair al-Ansari. Dan Khawat ini menawar barang dagangan perempuan tersebut. Fahalat nahyan mamlu'an bisamin. Nahyu itu ziku samin. Mungkin wadah samin nampaknya.
wi'a'un min jildin, satu wadah. Nahyan mamlu'an bisamin, wadah yang penuh dengan samin. Fahalat, maka beliau mengisi nahyan wadah penuh dengan samin. Maka pembeli mengatakan, tahanlah sampai aku melihat wadah yang lain. Tsumma halla akhar, kemudian atau halat itu melepas ikatan. Fahalat nahyan mamlu'an bisamin, maka ada wadah terbuat dari kulit untuk diikat. Nah, itu halat, dilepas ikatannya sehingga bisa dilihat minyak saminnya. Faqal, maka setelah itu si laki-laki mengatakan, amsikihi, ikat lagi. Saya mau lihat yang lainnya. Summa hala akhar, kemudian dia lepas ikatan wadah kulit yang lainnya. Setelah dilihat, dia berkata kepada perempuan tersebut, ikat lagi. Ya, kemudian falamma saghala yadaiha, maka tatkala si laki-laki ini telah menyibukkan dua tangan si perempuan, dua tangan si perempuan dengan buka wadah kulit, kemudian mengikatnya, tiba-tiba sawaroha, dia wasaba alaihi, loncat atau menerkamnya, menciumnya mungkin. Ya, dia tiba-tiba kemudian dia nyosor gitu kata orang Jawa. Hatta qada ma'aroda, sehingga dia menyelesaikan apa yang dia inginkan. Waharoba, kemudian kabur. Mungkin menciumnya atau semacam itu. Tsumma aslama khawat, kemudian khawat masuk Islam dan mengikuti perang Badar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, ya khawat, kaifa kana syirauka? Bagaimanakah dulu beli minyak saminnya? Diingatkan dengan kisah masa lalunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Faqal, lantas khawat mengatakan, ya Rasulullah, qad razaqallahu khairan. Allah telah memberikan kebaikan dan aku berlindung kepada Allah minal hauri ba'dal qauri. Untuk berubah setelah jadi baik, ay minan nuqsan ba'da ziyadah, berkurang dan jelek ba'da ziyadah setelah bertambah dan baik. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi melakukan hal tersebut. Sekarang sudah jadi orang baik-baik. Saya tidak ingin berubah kembali kepada keadaan yang jelek setelah sekarang jadi orang baik-baik. Ini kisah berkenaan dengan salah satu sahabat. Tentu untuk valid dan tidaknya perlu dicek secara lebih khusus. Kemudian ada kisah yang agak mengerikan. Wahukia, dan diceritakan ada seorang min asrab, seorang tokoh atau seorang elit ahlul Hindi, orang India, beli budak laki-laki. Nampaknya gulaman, budak yang masih laki-laki yang masih kecil. Ya, kemudian dia robahu, dia didik, dia rawat, watabanahu, kemudian dia adopsi jadi anaknya. Falamma kabura, setelah besar, istadabihi hawa maulatihi, ya, menghebatlah nafsunya kepada tuan perempuannya. Ya, dia bernafsu kepada tuan perempuannya. Farawadaha, dan dia goda tuan perempuannya an-nafsiha, untuk diajak berzina. Fa'ajabathu, tuan perempuannya mau. Maka maulahu, tuan laki-lakinya, masuk yauman, pada satu hari. Berarti ini sudah terjadi berkali-kali. Fa'idha huwa ala sadri maulatihi. Ternyata ketika itu sedang jima. Ya, antara si ghulam, si budak laki-laki dengan istri dari si tuan laki-laki ini.
Fa'amida ilaiha, maka kemudian dia mendekati si budak laki-laki ini, lantas kemudian dia potong dzakarnya. Kemudian si tuan ini menyesali hal itu. Akhirnya diobati sampai sembuh dari sakitnya. Tapi tentu sudah kepotong. Fa'aqama al-ghulama ba'daha muddatan. Ini mau menceritakan tentang sedikitnya amanah di kalangan budak. Padahal sudah dirawat sejak kecil dan seterusnya. Fa'aqama al-ghulama, maka dia tempatkan si budak laki-laki itu ba'daha, setelahnya, muddatan jangka waktu, yatlubu, bacanya ternyata fa'aqama al-ghulamu ba'daha, setelah peristiwa itu budak laki-laki ini cuma diam saja selama jangka waktu lamanya. Yatlubu, dia mencari kesempatan untuk ya'khudhu thawrahu, balas dendam dengan tuan laki-lakinya. Tuan laki-lakinya ini punya dua anak laki-laki, yang satu tiflun, yang satu masih kanak-kanak, yang kedua adalah yafi'un. Yafi' man syarba al-ihtilama dunal murahiq, hampir balik namun sebelumnya murahiq. Sebelum balik persis namanya murahiq, sebelumnya lagi namanya yafi'. Ka'annahuma, dan keduanya ganteng dan bagus, seakan-akan keduanya matahari dan rembulan. Nah, si laki-laki itu pergi yauman, pada satu hari, dari rumahnya untuk satu keperluan. Maka budak hitam tadi mengambil dua anak laki-laki yang masih kecil ini, kemudian diajak naik ke puncak loteng. Ke puncak loteng. Waja'ala, dan mulailah dia kasih makan, diajak main keduanya, sampai datang dan pulanglah maulahu, tuan yang laki-lakinya. Farafa'a ra'sahu, maka tuannya mengangkat kepalanya. Faro'a, dia lihat dua anaknya di sahiqin, di tempat yang tinggi bersama budak tersebut. Maka dia mengatakan, celaka engkau, aratta ibni lil mauti, engkau bisa menyebabkan anakku mati. Si budak laki-laki mengatakan, betul, jika engkau tidak memotong kemaluanmu, semisal engkau memotong kemaluanku, akan kulemparkan keduanya. Faqal Allah, takutlah pada Allah. Ya waladi, wa anakku, fi tarbiyati laka. Wa anakku, dalam tarbiyati, dalam perawatanku kepadamu. Ya, diingatkan dengan jasanya, sudah dirawat sejak kecil. Itu. Maka si budak mengatakan, dak hadza angka, tinggalkan hal itu, tidak perlu kamu pikirkan. Faja'ala yukarru alaihi, maka mulailah si tuannya mengulang-ulang hal itu, bahwa la yaqbal dzalika, namun si budak tidak menerimanya. Falamma arada rajul asu'at ilaihi, maka tatkala tuan laki-laki ini ingin naik ke tempat tersebut, adlahuma al-aswad, maka budak hitam itu menjatuhkan atau mau menjatuhkan dua anak tersebut dari tempat yang tinggi. Faqala rajul, maka si tuan laki-laki mengatakan, celaka engkau, sabar sampai aku keluarkan pisau besar dan akan aku lakukan apa yang kau inginkan. Kemudian si tuan mengambil pisau midyah, itu pisau besar, wajabba dzakarahu, kemudian dia potong dzakarnya dalam keadaan si budak tersebut melihatnya. Maka tatkala si budak itu melihat hal itu, tetap dia lempar dua anak laki-laki tadi dari tempat yang tinggi dan matilah keduanya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya engkau potong kemaluanmu itu bentuk balas dendamku. Dan aku bunuh dan terbunuhnya dua anakmu itu tambahan
Tambahannya ziyadatun fi adalah bonusnya. Bacanya saja ngeri. Ya demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qada'ana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu